Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah bijak dalam keuangan, hindari komitmen yang tidak bijaksana, dan jaga integritas. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Amsal 6 ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Amsal 6, ayat 1 sampai ayat 5, adalah bagian dari kitab Amsal dalam Alkitab Perjanjian Lama, yang memuat kumpulan perkataan dan ajaran bijak, yang secara tradisional dikaitkan dengan Raja Salomo. Untuk benar-benar memahami makna ayat-ayat ini, penting untuk memahami konteks sejarah dan budaya di mana ayat-ayat tersebut ditulis. Bayangkan diri Anda berada di Israel kuno pada masa Raja Salomo, sekitar tahun 970 sampai 931 sebelum Masehi. Raja Salomo, yang dikenal karena kebijaksanaannya yang legendaris, sedang berpidato di hadapan para penasihatnya, putra-putranya, dan masyarakat luas. Dalam konteks ini, beliau memberikan pelajaran berharga mengenai tanggung jawab keuangan dan integritas pribadi. Ayat pembuka, Amsal 6 ayat 1, memperingatkan pembacanya, agar tidak menjadi penanggung hutang orang lain. Pada zaman Salomo, urusan bisnis seringkali mengandalkan kepercayaan dan hubungan pribadi. Ketika Anda menjamin utang seseorang, pada dasarnya Anda berjanji untuk menutupi kewajiban keuangannya, jika mereka tidak bisa memenuhi kewajibannya. Salomo menasihati agar berhati-hati, dengan menekankan pentingnya daya pengamatan, dan tidak terburu-buru dalam membuat komitmen seperti itu. Amsal 6, ayat 2 dan 3, mengajak pembacanya untuk segera melepaskan diri dari keterikatan keuangan, meskipun harus merendahkan diri, dengan mendekati dan meminta belas kasihan kreditur. Utang dipandang secara negatif di Israel kuno, dan Salomo menekankan pentingnya menyelesaikan masalah-masalah tersebut, untuk menjaga kehormatan dan integritas seseorang. Dalam ayat 4 sampai ayat 6, Salomo menggunakan analogi yang gamblang mengenai semut untuk menggambarkan pentingnya ketekunan. Semut adalah makhluk kecil, namun mereka bekerja tanpa kenal lelah selama musim panas, untuk menyimpan makanan untuk musim dingin. Dengan cara yang sama, Salomo menganjurkan pembacanya untuk belajar dari semut dan menghindari kemalasan. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya kerja keras, tanggung jawab, dan perencanaan untuk masa depan. Ringkasnya, Amsal 6 ayat 1 sampai ayat 5 memberikan nasihat abadi yang berakar pada realitas praktis Israel zaman dahulu. Kata-kata Salomo menekankan pentingnya membuat keputusan keuangan yang bijaksana, menghindari komitmen yang terburu-buru, dan menjaga integritas pribadi. Ajaran-ajaran ini bergema saat ini, mengingatkan kita akan nilai abadi tanggung jawab finansial, ketekunan, dan kehormatan dalam kehidupan kita. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di dunia yang terus berubah, tidak jarang kita menghadapi tantangan keuangan dan dilema etika. Sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk hidup dengan integritas, dan membuat pilihan yang bijaksana, bahkan di tengah banyaknya godaan yang menarik. Tuhan melalui Salomo, memperingatkan kita, agar tidak menjadi penanggung utang orang lain. Di sini Tuhan mengingatkan kita,
untuk menghindari komitmen yang tergesa-gesa, tidak terburu-buru membuat komitmen keuangan tanpa pertimbangan yang matang. Saat kita menjamin utang seseorang, pada dasarnya kita berjanji untuk melunasinya jika mereka tidak mampu memenuhi kewajiban untuk mengembalikan utang itu. Tuhan ingin kita menjaga integritas kita dengan menepati janji kita dan menjunjung tinggi komitmen kita. Tuhan mendorong kita untuk mencari resolusi cepat ketika kita mendapati diri kita terjerat dalam masalah keuangan, bahkan jika itu berarti merendahkan diri kita sendiri di hadapan orang lain. Salomo menggunakan contoh semut untuk mengajari kita ketekunan dan tanggung jawab. Tuhan ingin kita bekerja dengan tekun, merencanakan masa depan, dan menghindari kemalasan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita perlu membuat keputusan keuangan yang bijaksana, dengan menghindari komitmen yang terburu-buru, dan secara hati-hati mempertimbangkan implikasi tindakan kita. Perkataan kita adalah pengikat diri kita, dan sebagai orang Kristen, kita harus menghormati komitmen kita, dan menjaga integritas kita, bahkan ketika itu sulit untuk diselesaikan. Mencari resolusi dalam konflik keuangan dengan segera dan dengan rendah hati, menyadari bahwa menjaga perdamaian dan menghormati komitmen kita adalah cerminan dari integritas iman kita. Kita harus meniru ketekunan dan tanggung jawab semut dalam pekerjaan, keuangan, dan perencanaan masa depan kita. Semoga kebijaksanaan dalam Amsal 6, ayat 1 sampai ayat 5, membimbing kita dalam mengambil keputusan keuangan, dan mengingatkan kita akan pentingnya menjunjung tinggi komitmen dan hidup dengan integritas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati terbuka, mencari kebijaksanaan dan bimbingan dalam kehidupan finansial kami. Tolong kami, untuk menghindari komitmen yang tidak bijaksana, untuk menepati janji kami, dan untuk menjaga integritas kami di dunia yang penuh dengan kompromi. Beri kami kekuatan untuk mencari penyelesaian cepat dalam konflik, dan bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab dalam segala hal yang kami lakukan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.